Halo guys, perkenalkan nama saya Maya R. Pangaribuan dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 dan penerapannya. Tugas ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 atau yang kita kenal dengan UUD 1945 adalah konstitusi dan hukum dasar tertulis negara Indonesia. Dokumen bersejarah ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan kita. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, pembukaan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, batang tubuh yang berisi pasal-pasal. Dan yang ketiga, penjelasan yang memberikan uraian lebih detail. Yang menarik adalah Undang-Undang Dasar 1945 berada di puncak piramida hukum Indonesia. Artinya, semua peraturan yang ada di negara kita, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang membuatnya sangat fundamental dalam kehidupan bernegara kita. Sekarang, pertanyaan besarnya, mengapa sih Undang-Undang Dasar 1945 begitu penting? Ada 5 alasan utama yang perlu kamu tahu. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum negara. Bayangkan, jika negara adalah sebuah bangunan, maka Undang-Undang Dasar 1945 adalah fondasinya. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan bisa roboh kapan saja. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 adalah pelindung hak asasi manusia. Dari hak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, sampai hak berpendapat. Semuanya sudah dijamin oleh konstitusi kita. Ini melindungi kita dari perlakuan sewenang-wenang. Selanjutnya, yang ketiga, sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini mencegah satu pihak memiliki kekuasaan absolut. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 adalah pemersatu bangsa. Di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang luar biasa di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pengikat yang menyatukan kita semua sebagai satu bangsa. Dan yang kelima adalah menjaga kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 dengan tegas menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini berarti kita, rakyat Indonesia, adalah pemilik kekuasaan tertinggi di negara ini. Pemerintah hanyalah pelaksana amanah rakyat. Nah, sekarang mari kita bedah lebih dalam bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 bekerja dari berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dari aspek politik. Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan sistem demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. DPR membuat undang-undang, Presiden menjalankan pemerintahan, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi mengawasi jalannya hukum. Mereka saling kontrol dan mengimbangi, istilahnya check and balance. Tujuannya agar tidak ada yang bisa menyalahgunakan kekuasaan. Kita lihat dari aspek sosial. Pasal 27 ayat 1 menegaskan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, tidak peduli kamu anak presiden atau anak tukang becak, di mata hukum kita semua setara. Ini adalah fondasi keadilan sosial yang kita cita-citakan. Yang ketiga, kita lihat dari aspek ekonomi. Pasal 33 mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Cabang produksi penting seperti minyak, gas, listrik dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Makanya ada Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Mereka ada untuk mensejahterakan kita semua, bukan untuk memperkaya segelintir orang. Oke, teori sudah. Sekarang pertanyaan pentingnya, bagaimana sih Undang-Undang Dasar 1945 ini benar-benar hadir dalam kehidupan kita sehari-hari?
Mari kita lihat contoh konkretnya. Sekolah gratis. Itu karena ada pasal 31 tentang hak pendidikan. Program wajib belajar 12 tahun. Kartu Indonesia Pintar untuk siswa kurang mampu, dan berbagai beasiswa pemerintah. Semuanya adalah wujud nyata dari jaminan konstitusi. Kamu bebas memilih dan menjalankan agamamu, itu dijamin pada pasal 29. Makanya di Indonesia ada libur Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, karena negara menghormati dan melindungi kebebasan beragama setiap warganya. Lalu, kamu bisa menyuarakan pendapat, mengkritik pemerintah, atau demo damai. Itu hak konstitusionalmu yang dijamin pada pasal 28. Tentu saja dengan tanggung jawabnya. Kebebasan berpendapat bukan berarti bebas menyebarkan ujaran hoaks atau kebencian. Kamu bisa berobat dengan BPJS Kesehatan, itu sudah diatur dalam pasal 28H yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir, batin, dan serta memperoleh pelayanan kesehatan. Program BPJS Kesehatan universal adalah perwujudan pasal ini. Dan yang paling penting, kamu punya hak untuk memilih pemimpin. Dari presiden, anggota DPR, sampai kepala daerah, itu adalah hak konstitusionalmu berdasarkan pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan rakyat. Dan di level RT atau RW, musyawarah adalah bentuk demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya dokumen kuno yang tersimpan di museum. Dia adalah dokumen hidup yang bernapas dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, Undang-Undang Dasar 1945 melindungi dan mengatur hak-hak kita. Sebagai generasi muda Indonesia, tugas kita adalah memahami dan menghormati dan mengimplementasikan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan begitu, kita turut mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Mari kita jaga konstitusi kita, mari kita jaga Indonesia, karena Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang saya salah sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.